Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1750, 5 tahun sebelum pecahnya Kerajaan Mataram Islam lewat Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, berdiri sebuah pondok pesantren di sebelah selatan kota Solo. Dalam buku berjudul Pondok Pesantren Jamsaren Solo, dalam historis dan esensinya yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Darokah disebutkan pesantren itu bernama Jamsaren. Pondok pesantren Jamsaren berdiri pada masa pemerintahan Pakubuwono IV yang pada waktu itu diberi gelar Sunan Wali. Dalam sejarahnya, pondok ini melewati 2 periode, setelah mengalami kevakuman hampir 50 tahun, antara tahun 1830 sampai dengan tahun 1878. Semula, pondok pesantren ini hanya berupa surau kecil yang sering digunakan pada jamuan masa pemerintahan Pakubuwono IV. Kala itu, beliau mendatangkan beberapa ulama tersohor pada masanya, seperti Kiai Jamsari dari Banyumas, Kiai Hasan Gabudan dan bersama kiai besar lainnya. Nama Jamsaren itu juga diambil dari nama tempat tinggal Kiai Jamsari, yang kemudian diabadikan hingga sekarang. Karena nama tersebut dibiarkan melekat oleh masyarakat agar nama pondok ini berdiri tetap terjaga dan bersejarah. Sejarah mencatat bahwa pendirian pondok pesantren ini tidak bisa lepas dari peran Sinuhun Pakubuwono IV yang ingin memasukkan nilai-nilai Islam dalam kebudayaan masyarakat Solo yang pada waktu itu masih kental akan nilai Hindu-Buddha serta animisme dan dinamisme. Untuk memasukkan nilai-nilai agama Islam pada masyarakat Solo maka dipanggillah Kiai Jamsari dari Banyumas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Solo. Untuk menjalankan amanat dari Sang Raja, lalu Kiai Jamsari mendirikan sebuah surau dan mengajarkan agama Islam kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik itu masyarakat umum, kalangan pejabat, bahkan hingga kalangan bangsawan istana. Dalam perjalanannya dari awal berdiri hingga sekitar tahun 1800, pondok ini berjalan sebagaimana mestinya. Pada awalnya lokasi pondok hanyalah berupa surau kecil yang berada di dekat kediaman Kiai Jamsari. Namun karena banyak santri yang merasa cocok dengan ajaran yang dibawa oleh sang Kiai, lalu banyak pendatang yang mendirikan rumah di sekitar surau tersebut. Sehingga pada akhirnya terbentuklah sebuah perkampungan. Perkampungan tersebut lalu dinamai dengan nama Jamsaren yang memiliki arti tempat tinggal Kiai Jamsari. Namun sayangnya, meskipun pernah disinggahi banyak ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pondok pesantren Jamsaren hampir tak terlihat lagi kultur keaswajaannya. Hal ini menurut penghulu keraton disebabkan karena pada perkembangannya jarang ada ulama, khususnya dari golongan ulama aswaja yang mau mendekat ke keraton, seperti yang dilakukan Wali Songo atau ulama keraton zaman dulu. Pondok pesantren Jamsaren juga pernah mengalami masa vakum. Vakumnya pondok pada tahun 1830 disebabkan terjadinya operasi tentara Belanda. Operasi itu dimulai lantaran Belanda kalah perang dengan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 di Yogyakarta. Karena kalah, Belanda melancarkan serangkaian tipu muslihat dan selanjutnya berhasil menjebak Pangeran Diponegoro. Karena itu pada tahun 1830, para kiai dan pembantu Pangeran Diponegoro di Surakarta serta Pakubuwono VI bersembunyi dan keluar dari Surakarta ke daerah lain. Termasuk Kiai Jamsari II, putra Kiai Jamsari, dan santrinya. Setelah Kiai Jamsari wafat,
tampuk kepemimpinan pesantren Jamsaren dilanjutkan oleh putra beliau yang dikenal sebagai Kiai Jamsari II. Pada masa kepengasuhan Kiai Jamsari II ini bersamaan dengan pergolakan besar di tanah Jawa yang disebabkan pemberontakan Pangeran Diponegoro terhadap penjajah Belanda. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, merupakan seorang putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Perang yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro disebut-sebut merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di atas tanah Jawa. Maka tak heran apabila ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa perang yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro ini juga disebut sebagai Perang Jawa. Meskipun tidak ada dukungan secara resmi dari pihak keraton, namun sejumlah kerabat sang pangeran dari Keraton Yogyakarta turut membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Sedangkan Keraton Surakarta di bawah susuhunan Pakubuwono VI secara resmi memberikan dukungan dana dan pasukan. Dan kekuatan paling menentukan pada perjuangan Pangeran Diponegoro adalah dukungan masif para kiai dari berbagai daerah. Mereka memberikan perlindungan dan bantuan bala pasukan di berbagai daerah medan pertempuran. Di antara pendukung utama Pangeran Diponegoro dari kalangan ulama adalah Kiai Jamsari II dari Solo, Kiai Mojo, Solo, Kiai Yahudo, Magelang, Kiai Imam Rozi, Klaten, dan lain-lainnya. Setelah Perang Diponegoro berhasil dipadamkan, Belanda melakukan penangkapan dan pengasingan terhadap para tokoh pejuang. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Sulawesi Selatan, Pakubuwono VI diasingkan ke Ambon, Sentot Prawirodirjo diasingkan ke Sumatera Selatan, Kiai Mojo dan sejumlah kiai lainnya yang tertangkap diasingkan ke Tondano, Sulawesi Utara. Banyak kiai yang diburu dan ditangkapi. Selain itu, banyak pula pesantren yang dibumi hanguskan karena tuduhan menyembunyikan ekstremis, sebutan Belanda untuk para pendukung Pangeran Diponegoro. Dalam kondisi itulah Kiai Jamsari II beserta keluarga dan seluruh santrinya memutuskan untuk meninggalkan pesantren. Tanpa diketahui secara pasti di mana tempat mereka bermukim setelahnya. Bahkan hingga saat ini tidak diketahui pasti di mana makam Kiai Jamsari II. Kompleks dan bangunan pesantren itu kemudian kosong dan terbengkalai hampir selama 50 tahun. Hingga akhirnya seorang ulama dari Klaten yang mengurusnya. Ulama itu adalah Kiai Idris. Salah seorang keturunan dari Kiai Imam Rozi yang merupakan sahabat akrab Kiai Jamsari II. Beliau juga murid dari Kiai Soleh Darat, Semarang. Setelah mengalami kekosongan hampir selama 50 tahun antara kurun waktu dari 1830 hingga 1878, Kiai Idris kembali membangun dan mengembangkan pondok pesantren Jamsaren. Kiai Idris menghidupkan kembali aktivitas di pondok pesantren Jamsaren dengan mendirikan musola, 2 rumah pondok berbahan bambu di sebelah kanan musola, dan 2 rumah di sebelah kirinya. Kiai Idris mengajarkan kitab-kitab Islam berbahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Jawa Pegon, yakni bahasa Jawa yang disesuaikan dengan susunan bahasa Arab. Dan di antara kitab-kitab yang diajarkan oleh Kiai Idris adalah Nahwu, Syorof, Tajwid, Qiraah, Tafsir, Fikih, Hadis, Mantik, Tarikh dan Tasawuf. Metode pengajarannya dengan cara sorogan, yakni maju satu persatu. Sebagian yang lain dengan cara wekton atau bandongan. Dan masing-masing santri membawa kitab sendiri.
Di bawah kepemimpinan Kiai Idris inilah Pondok Pesantren Jamsaren mulai memasuki era keemasan. Hal ini karena pada masa kepemimpinan beliau pondok ini menjadi sebuah tempat yang menjadi rujukan pesantren di tanah air. Bukan itu saja, ribuan santri dari luar negeri dan dari berbagai penjuru Asia Tenggara berguru untuk menimba ilmu di pesantren yang dipimpin oleh kiai yang terkenal sangat alim dan juga merupakan seorang mursyid Thariqah Syadiliyah tersebut. Nama-nama kiai besar yang ada di tanah Jawa pun tercatat pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Jamsaren. Di antara nama-nama besar tersebut adalah Kiai Haji Mansur, pendiri Pondok Pesantren Al-Mansur Klaten, Kiai Haji Dimyati, pendiri Pondok Pesantren Termas Pacitan, Syekh Ahmad Al-Hadi, tokoh Islam kenamaan di Bali, Kiai Haji Arwani Amin, Kudus, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban. Sekitar tahun 1908, musola Pondok Pesantren diganti dengan bangunan masjid, di mana hal ini masih berlangsung sampai sekarang. Dan pada tahun 1913, sistem sorogan diganti menjadi sistem kelas. Pada masing-masing kelas dibimbing oleh seorang qorik atau muallim. Bersamaan itu pula, Sunan Pakubuwono X mendirikan Madrasah Mambaul Ulum. Madrasah ini didirikan di samping Masjid Agung Surakarta. Selain mengelola Pondok Pesantren Jamsaren, Kiai Idris saat itu juga mengelola Madrasah Mambaul Ulum yang didirikan Keraton Surakarta. Sejumlah tokoh pergerakan nasional dari berbagai daerah tercatat pernah belajar di madrasah tersebut. Bahkan setelah Kiai Idris wafat pada tahun 1923, nama besar Jamsaren masih menjadi rujukan bagi para orang tua untuk mengirim anaknya nyantri. Banyak tokoh besar tanah air merupakan lulusan atau pernah belajar agama secara intens di Jamsaren generasi berikutnya. Sebut saja misalnya, Haji Munawir Syadzali, mantan Menteri Agama, Haji Muhammad Amin Rais, mantan Ketua MPR, Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Pondok Pesantren Gontor, Kiai Haji Hasan Ubaidah, pendiri dan pimpinan LDI, dan Kiai Haji Miftah Farid, Ketua MUI Jawa Barat. Pada tahun 1923, Kiai Idris wafat, dan dimakamkan di Pajang Makam Haji. Sepeninggal Kiai Idris, pimpinan Pondok Pesantren Jamsaren diteruskan Kiai Abu Amar. Dan pimpinan Madrasah Mambaul Ulum dipasrahkan kepada Kiai Abdul Jalil, yang diberi gelar Kiai Jamsari dan Kiai Raden Ngabei Projowiyoto. Ketika di bawah kepemimpinan Kiai Abu Amar, di Surakarta maupun Indonesia mengalami banyak peristiwa pergolakan. Akan tetapi, baik Madrasah Mambaul Ulum dan Pondok Pesantren Jamsaren tetap teguh mencetak kader-kader yang cakap dalam menghadapi tantangan zaman. Begitu pula saat terjadi penjajahan Jepang, dua lembaga yang berada di kota Solo ini berperan penting dalam menggembleng angkatan Hizbullah dan Sabilillah, yang merupakan barisan depan dalam mempertahankan kedaulatan tanah air dan Republik Indonesia. Para santri pondok pesantren dalam perjuangannya menempuh jalan gerilya. Dan cara ini dilakukan hingga berakhirnya masa pendudukan Belanda di Indonesia. Masa kepemimpinan Kiai Abu Amar berlangsung hingga tahun 1965. Setelah sang Kiai wafat, lalu kepemimpinan pondok pesantren diteruskan oleh putranya yakni Kiai Haji Ali Darokah. Kiai Ali Darokah memimpin pondok ini dari tahun 1965 hingga tahun 1997. Dalam memimpin pondok pada kisaran tahun ini, Kiai Ali Darokah dibantu oleh beberapa pengurus pondok.
Pada awal Juli tahun 1997 Mendung Kelabu kembali memayungi Pondok Pesantren Jamsaren. Pasalnya pada tanggal 8 Juli 1997, Kiai Haji Ali Darokah telah berpulang ke Rahmatullah dan dimakamkan di Makam Pajang. Sepeninggal Kiai Ali Darokah, kepengurusan pondok diserahkan kepada pengurus harian pondok dan pengurus pelaksana harian pondok. Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Jamsaren kemudian bekerja sama dengan Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta. Kini, sebagian besar santrinya adalah siswa SMP dan SMA Al-Islam Surakarta. Salah satu jejak besar Jamsaren saat ini adalah Yayasan Pendidikan Al-Islam yang didirikan tahun 1926 oleh para alumni dan pengasuh Jamsaren. Lembaga pendidikan ini telah berkembang luas sebagai sekolah favorit di Jawa Tengah dan Jawa Timur dari tingkat TK hingga SMA. Pada periode ini, selain pengajian sistem kelas dengan materi pelajaran agama juga diberi materi pelajaran umum untuk menunjang prestasi santri. Tahun pertama, santri diwajibkan untuk menghafal juz amma sebagai salah satu bekal santri dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Tahun berikutnya santri diwajibkan menghafal Al-Quran juz 29, juz 28 dan begitu seterusnya hingga hatam 30 juz. Sebagai salah satu institusi pendidikan yang telah ditempa oleh perubahan zaman selama berpuluh-puluh tahun, maka dalam mensikapi dunia pendidikan pada dekade ini Pondok Pesantren Jamsaren menawarkan suatu alternatif sistem pendidikan, di mana di satu sisi santri digembleng dengan pengetahuan pendidikan agama Islam di pesantren, di sisi lain santri menuntut ilmu pengetahuan umum di sekolah formal. Dengan harapan agar kelak menjadi profesional muda yang berjiwa ulama, mubaligh, mujahid dan pemimpin yang berguna bagi bangsa, agama dan negara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.